Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi. Masih semangat ini belajar daring? Bismillah. Masih Insya semangat? Masih semangat belajar daring apa Insya enggak? Allah. Insya Allah ya, harus tetap semangat memahami pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, berdoa mulai. Pada pertemuan kita hari Kamis minggu lalu itu tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu laju reaksi dan apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama konsentrasi, terus luas permukaan bidang sentuh, suhu, sama katalis. Katalis. Coba siapa kemarin? Excel hadir nggak kemarin Excel? Pengertian laju reaksi Excel. Laju reaksi itu apa sih? Masih ingat nggak? Jelaskan Bu Guru, kira-kira apa laju reaksi? Laju penurunan reaktan atau reaksi atau laju bertambahnya produk hasil reaksi. Ya, apa contohnya kira-kira reaksi yang berlangsung cepat? Ledakan bom, Ledakan bom, Ya, yang berlangsung lambat misalnya pembusukan apel, pembusukan pada makanan, makanan atau pada perkara besi, perkaratan besi. Ya, baik. Baik. Jadi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah pertama, kalian bisa menjelaskan teori tumbukan, kemudian kedua, kalian bisa menentukan order reaksi, dan yang ketiga adalah kalian bisa menjelaskan atau menentukan persamaan laju reaksi. Kita akan mempelajari tentang teori tumbukan. Jadi intinya kemarin kan sebuah reaksi itu bisa terjadi dari reaktan menghasilkan produk itu karena adanya tumbukan. Nah, apa sih tumbukan itu? Kita coba ini untuk namakan. Kalian bisa melihat video berikut. Coba. Pil merah yang dapat bereaksi, kemudian kita bentuknya seperti ini. Apa yang sudah di dalam tersebut? Mari kita lihat dulu. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Semua tumbukan itu menghasilkan produk. Tidak. Nah, kira-kira tumbukan yang bagaimana yang menghasilkan produk? tumbukan yang efektif, Tumbukan yang aktif. Nah, nanti di LKPD yang Bu Guru bagikan, kalian sudah buka belum LKPD? Sana sudah kirimkan kalian modul. Jadi di sana rangkuman materi tentang pada pertemuan ini ada modulnya Bu Guru kirimkan buat tinggal buku, nanti rangkuman poinnya. Kemudian di sini ada LKPD yang harus dikerjakan. Perbedaannya yaitu pada suhu tinggi atau gambar 1 terjadi lebih banyak tumbukan daripada suhu rendah yang gambar 2. Terus pengaruh suhu dapat mempercepat laju reaksi di mana dengan peningkatan suhu energi kinetik partikel semakin besar sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Murdiono ini tidak mau berpendapat, Murdiono? Saya Bu, jangan Murdiono. Oh ya, silahkan. Siapa ini? Baik ya? Baik siapa ini? ya Bu, Ya, baik dulu ya, baik dulu saya ya. Bu, Oke, silahkan baik dijelaskan nomor 3. ya.
Jelaskan apa perbedaan kedua gambar di bawah ini dan jelaskan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap proses tumbukan. Bukan. Jadi jawabannya perbedaan kedua gambar di atas adalah konsentrasi reaksi berkaitan dengan jumlah partikel zat yang terlibat dalam tumbukan. Jika reaksi bertambah atau konsentrasi tinggi, maka jumlah partikel-partikelnya yang energi minimalnya itu harus sedikit agar reaksi yang terjadi lebih cepat. Agar reaksi yang terjadi lebih cepat. Ya. Iya. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin atau ada yang punya pendapat lain. Jadi menurut Dwi, katalis V/3 per V3 per V2 dan NO pangkat N3 per NO pangkat N2. Saya tulis nilainya 2,256 per 64 sama dengan 0,04 pangkat M per 0,02 pangkat N. 256 dibagi 64 hasilnya 4, lalu 0,04 pangkat N dibagi 0,02 pangkat N hasilnya 2 pangkat N. Angka 4 ini saya rubah menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat N. Jadi saya coret angka 2-nya tersisa N sama dengan 2. Order totalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu jadi tumbukan ini adalah poin penting dalam reaksi kimia untuk menjadi produk. Jadi dia bisa menjadi produk apabila tumbukan antar partikel yang bereaksi itu adalah tumbukan efektif. Kenapa harus tumbukan efektif? Karena tumbuhan efektif itu menghasilkan energi. Nah, apabila energi yang dihasilkan itu melampaui energi aktivasi, maka produk itu bisa terbentuk. Itu tadi karbit dapat mempercepat pematangan buah kan? Ya. Nah, tapi kan nggak pas kita taruhin karbit ke buah itu nggak langsung matang kan? Tunggu beberapa hari dulu kan baru matang. Iya. Nah, itu termasuk reaksi yang berlangsung cepat atau lambat, Bu? Oh, yang itu ya. Jadi kalau pematangan itu buah termasuk reaksi, ya. Ya, termasuk berlangsung cepat atau berlangsung lambat kira-kira sebelum Bu Guru jawab, mungkin ada yang punya pendapat yang lain. Kalau dia lebih cepat kan Bu, kalau dikarbitin seadanya dia nggak pakai karbit pasti lebih lama dia daripada yang pakai karbit itu. Iya. Tapi kan kalau Bu, kalau energi, kalau reaksi yang berlangsung cepat itu bisa dikatakan berlangsung cepat tanpa hitungan menit waktu, atau tanpa perlakuan suhu ditingkatkan. Jika suhunya ditingkatkan, maka pengaruhnya terhadap tumbukan pengaruhnya itu jika suhu ditingkatkan maka pengaruhnya terhadap tumbukan yaitu molekul bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukannya juga akan meningkat. Ya, frekuensi tumbukan meningkat. Terus kurangi pengaruhnya terhadap tumbukan ada. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tadi beberapa kalian juga sudah menjelaskan tentang LKPD ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri kita doa dulu ya, kita berdoa semoga nanti di pertemuan berikutnya dipermudah untuk mengerti dan pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita nanti luring lagi ketemu di kelas. Jadi untuk pertemuan kali ini terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi sampai siang hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan boleh meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa sholat teman-teman.